Hadis ini oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dinyatakan sebagai hadis hasan, hadis yang bisa kita gunakan, bukan hadis dhaif. Yaitu satu hadis dalam Al-Imam Al-Baihaqi, kitab beliau Syu'abul Iman, atau Al-Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Kalau di Mu'jamul Kabir nomor hadisnya di 13.613, kalau di Syu'abul Iman nomor hadisnya ada di 9.294. Ini menarik sekali karena justru membantah semua statement yang disampaikan bahwa Nabi tidak pernah menganjurkan ngaji di kuburan, bahwa tidak ada perintah, tidak ada contoh. Kenapa? Saya bacakan hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah yaqul, saya pernah mendengarkan Nabi Muhammad bersabda, idza mata ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian meninggal, fala tahbisuh, jangan ditahan terlalu lama, wa asri'u bihi ila qabrih, segerakanlah untuk diantar ke kuburan. Segeralah untuk diantar ke kuburan. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang meninggal jangan lama-lama disemayamkan, tapi segera untuk disucikan, dikafani, disolati, segerakan dikubur. Apa kata Nabi? Wal yaqra inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab. Perhatikan baik-baik. Maka bacakanlah di kepalanya mayit tersebut, di kuburnya si mayit, bi Fatihatil Kitab, membaca suratul Fatihah, wa inda rijlaihi, dan di kakinya si mayit di kuburnya nanti bi khatimati suratil Baqarah fi qabrih. Jadi kalau kita mengantarkan jenazah ke kuburan, setelah selesai di kepalanya kita bacakan Fatihah, di kakinya kita bacakan surat Al-Baqarah, ayat-ayat terakhir. Apa kata Al-Imam Ibnu Hajar dalam syarah beliau, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kita kenal sebagai ulama ahli hadis. Beliau menampilkan hadis ini di Sahihul Bukhari dan beliau mengomentari bahwasanya hadis ini riwayatnya adalah hasan. Hadis ini riwayatnya adalah hasan. Teman-teman bisa melihat ada di halaman 257. Kalau di kitab saya ada di juz 3. Tentang hadis tadi, tentang sunnah untuk membaca Al-Fatihah di kepalanya mayit, membaca Al-Baqarah di kakinya mayit, itu hadis tersebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dikatakan sebagai hadisun hasan, bi isnadin hasan. Ini hadisnya hadis hasan, berarti masih boleh diamalkan. Dan menariknya lagi teman-teman sekalian, padahal kalau kita melacak kitab-kitab terdahulu, misal di riwayat Al-Imam Abdur Razzaq ada di nomor 6043, atau Musnad Al-Imam Ibn Abi Syaibah ada di nomor hadis 10.882. Qala Umar, Sayyidina Umar berkata, uhduru amwatakum, hadirlah kalau ada orang meninggal di antara kalian. Ini kata Sayyidina Umar. Wa alzimuhum la ilaha illallah, kemudian lazimilah atau perbanyak membaca la ilaha illallah, atau di talqin la ilaha illallah ketika mau meninggal gitu ya. Wa aghmidu a'yunahum, matanya setelah meninggal langsung ditutup. Waqra'u indahumul Qur'an, bacakanlah di depan si mayit itu ayat-ayat Al-Qur'an. Lebih jauh lagi, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Ar-Ruh. Ini Imam Ibnul Qayyim seorang ulama besar. Beliau mengatakan dalam kitab Ar-Ruh, wa dzakarul Khallal anisy-Sya'bi qala kanatil ansar, orang-orang Ansar Madinah, idza mata lahumul mayyit, kalau ada yang meninggal di antara mereka, ihtalafu ila qabrih, mereka bergantian ke kuburnya si mayit, yaqrauna indahul Qur'an, mereka bergantian membaca Quran di kuburannya si mayit tersebut. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ar-Ruh. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil, setidaknya kita bisa melihat langsung di kitab Al-Imamun Nawawi, dalam kitab beliau yang sangat populer yang berjudul Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kalau di kitab yang saya punya itu di juz 5, ada di halaman 278. Beliau mengutip atau beliau mengatakan, qala ashabuna rahimahumullah, ulama-ulama kami
beliau mazhabnya Syafi'i, mengatakan yustahabbu lizzair, disunahkan bagi orang yang ziarah, an yusallima alal maqabir, disunahkan untuk mengucapkan salam ketika masuk ke kuburan, wa yad'u liman yazuruhu wa li jami'i ahlil maqbarah. Jadi ketika masuk ke kuburan, kita sunah salam, assalamualaikum darokamul mu'minin fa inna insyaallah bikum lahikun, dilanjutkan dengan semua ahli kubur yang ada di situ. Kemudian ila anqal wa yustahabbu an yaqra'a minal Qur'an ma tayassara, dianjurkan. Lihat, dianjurkan untuk dibacakan beberapa ayat dari Al-Qur'an. Ini dalam kitab Al-Majmu'. Lebih lanjut lagi di kitab beliau yang lain yang sering digunakan. Ingat, Imam Nawawi bukan ulama kaleng-kaleng, beliau ahli hadis, beliau ahli fikih. Kitab beliau banyak, Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Minhajut Thalibin, Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ini beliau bukan orang sembarangan. Apa kata beliau dalam kitab Al-Adhkar? Beliau mengatakan, qala Syafi'i wal ashab, Al-Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan yustahabbu, disunahkan, dianjurkan, an yaqra'u, untuk membacakan indahu syai'an minal Qur'an, untuk membacakan di hadapan mayit atau di kuburannya mayit syai'an minal Qur'an. Bahkan qalu fa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan. Bahkan kalau ada dibacakan Al-Qur'an sampai hatam kana hasanan, itu sesuatu yang bagus. Bisa dilihat di Al-Adhkar An-Nawawi, juga ada di Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Al-Imam Nawawi. Nah, setelah ini semua, apalagi yang mau kita bantah begitu? Begini teman-teman, kita tidak pernah memaksa siapapun untuk membaca Quran di kuburan. Anda mau membacanya silahkan, tidak pun tidak ada masalah. Tetapi kalau Anda mengatakan Nabi tidak pernah mencontohkan, Nabi tidak pernah menganjurkan, apalagi sampai mengatakan itu bid'ah, itu perbuatan yang dilarang, Anda harus bertanggung jawab dengan statement itu. Kenapa? Sekelas Imam Nawawi menganjurkan, sekelas Imam Ibnul Qayyim menganjurkan, sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan hadisnya ada dan itu riwayatnya hasan. Nah, demikian, semoga jawaban ini bisa dipahami, dan sekali lagi ini tidak bermaksud apapun, hanya sekedar untuk menjawab ya, menggunakan hak jawab. Mungkin sudah banyak kita lihat di negara kita ini, apalagi di Indonesia, banyak saudara-saudara kita yang ingin menghatamkan Quran di depan makam orang tua, di depan makam guru. Nah, kalau kemudian amalan yang sudah masyhur ini disalah-salahkan, apalagi dikatakan itu menyelisih Nabi, itu mau ikut sunnah siapa, maka itu adalah tuduhan yang sangat keji yang harus dipertimbangkan lagi dasar hukumnya, sehingga kita lebih bijak dalam memahami perbedaan. Sekali lagi, Anda tidak kami paksa ngaji di kuburan. Anda nggak mau, enggak apa-apa. Tetapi kalau Anda mengatakan ini bid'ah, ini nggak ada tuntunannya, mungkin Anda yang salah. Kenapa? Imam Nawawi menganjurkan. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.